Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputaran Bitcoin. Jadi kemarin juga sudah saya update ya, menjelang kenaikan suku bunga beberapa jam lagi. Dan ya, ini nih sesuai ekspektasi ya, The Fed naikin 0,75%. Nah, cuman kan yang kemarin saya infokan itu orang-orang udah tahu gitu kan. Nah, yang lebih bisa dibilang orang-orang nunggu itu speech dari si Jerome Powell. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan menurut pendapat saya pribadi ya. Kalau misalkan teman-teman yang nanyain apakah ini udah sentimennya positif dan The Fed akan benar melakukan pivot, ya saya pribadi bilang itu susah lah ya kalau misalkan dia melakukan pivot dalam jangka waktu pendek, karena kita bisa tahu juga tingkat inflasi masih tinggi gitu kan dan lain sebagainya. Ya palingan kalau misalkan dia memperlambat kenaikan suku bunga itu lebih masuk akal dan lebih kemungkinan atau chance-nya itu lebih besar. Dan ya itu yang disampaikan si Jerome Powell spesial tadi malam, kalau misalkan mereka akan memperlambat kenaikan suku bunga, jadi slow down gitu ya, nggak 0,75, mungkin kisaran 0,25 sampai 0,5% aja, sampai nanti mereka lihat acuannya kan data-data gitu kan, setiap rilis data setiap bulan itu acuan mereka. Kalau misalkan mereka rasa itu udah cukup oke, baru mereka nanti akan memberhentikan kenaikan suku bunga, kemudian dan pivot malah menurunkan suku bunga gitu. Cuman itu menurut saya nggak dalam jangka waktu dekat ini gitu ya. Jadi masih kita menunggu ya, tiap bulan update data-data. Kalau misalkan makin membaik, membaik gitu, inflasi itu makin turun gitu ya. Nah itu udah ya bisa dibilang sinyal cukup positif. Nah, cuman so far itu ya yang pengen saya update mengenai FOMC press conference tadi malam. Dan nanti malam ya, khusus hari ini tuh ada data cukup penting juga. Ini mana ya, sebentar, tadi saya lihat di mana ya, sebentar guys. Nah ini ya, initial job claims-nya juga ini sekitaran jam setengah 8 malam ya. Jadi ini bisa berpengaruh juga datanya untuk The Fed menaikkan suku bunga di bulan Desember nanti gitu ya, apakah 0,25 atau 0,5%. Tapi so far yang penting udah di bawah 0,75 itu ya bisa memberikan nafas lah seenggaknya di bulan depan. Ya cuman kita tetap aja harus pantau ya, mau gimana lagi kan, data-data itu adalah acuan untuk mereka menaikkan suku bunga. Ya, jadi memang selalu harus kita pantau. Dan kalau misalkan setiap ada news event itu kita ada analisa teknikal sebagus apapun, ya tetap aja news event itu lebih berpengaruh karena itu udah merambat ke makroekonomi gitu ya. Pergerakan pasar juga sangat-sangat tergantung ya. Next ini untuk di XY-nya, jadi secara time frame 4 jam. Kemarin itu saya ada infokan ketika memang dia udah mampu break dari area support merah ini, memang chance-nya itu dia masih lanjut naik dulu untuk setidaknya testing di box warna putih ini gitu ya. Nah dari situ baru kita harus lihat juga apakah dari situ dia lanjut naik atau malah kena reject untuk turun, ngetes di bahkan trendline support. Nah karena memang speech-nya Jerome Powell itu hawkish ya, dia malah ya udah nggak masuk akal lah kalau misalkan mau melakukan pivot untuk posisi jangka pendek ini ya. Mungkin kalau kedepannya masih masuk akal, cuman kalau misalkan melambatkan kenaikan suku bunga itu lebih make sense ya. Ini berdampak juga ya ke DXY-nya ini lanjut naik, karena memang kita bisa lihat di box putih itu sebelumnya menjadi area resistance and then support ya, bahkan terakhir kali pun ini menjadi resistance dan ini sempat struggling sebentar, sideways sebentar, kemudian lanjut naik lagi. So ya sekarang yang benar-benar perlu kita pantau untuk CDXY-nya, soon dia akan masih lanjut naik dulu gitu teman-teman. At least ngetes kisaran area sini nih teman-teman, ngetes kisaran area sini, ini saya tandain ya, sebelum jadi resisten tuh 113,4 sampai di box ungu ini ya di kisaran 114,1 untuk CDXY. Jadi itu menjadi dua area target untuk CDXY. Baru nanti kita lihat reaksinya apakah dari area situ dia lanjut naik lagi, karena itu adalah area highest-nya itu semenjak 23 September. Dan ini berapa kali setelah dia drop dari situ and then ya sideways mencoba naik lagi, cuman nggak mampu nih benar-benar tembus di atas 113,5 itu nggak mampu. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dua area resistance tersebut ya, hopefully aja dia kena reject untuk turun gitu ya. Oke, naiknya udah cukup, turun untuk market ya lebih positif lah ya untuk kalau misalkan di XY seperti ini skenario. Cuman untuk short termnya mungkin market masih akan tertekan teman-teman. Jadi balik lagi yang nanyain untuk si DXY areanya berapa, tadi sudah saya sampaikan di antara dua area target resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga dari area situ pun dia kena reject untuk bisa drop teman-teman. Next ini untuk si USD dulunya secara time frame 4 jam. Jadi kalau secara time frame 4 jam pun ya ini udah ngehit area target resisten pertama di box hijau ya.
sebelum menjadi area resistance and then support gitu ya. Dan yang menarik di time frame 4 jam di sini adanya divergent ya. Kita bisa lihat bagian topnya ya dari pergerakan candlenya ini ya, dia create yang namanya lower high and then ya ini keterbalikannya untuk RSI-nya. Ya, kalau misalkan kita lihat seperti itu, nah ini ya adanya hidden bearish divergence. Jadi ya semoga itu bisa bereaksi atau berfungsi lah ya. Kalau misalkan seperti itu yang terjadi, maka possible-nya untuk USD dominance itu bisa drop at least ngetes lagi kisaran 7% atau sedikit lebih bawah lagi kisaran 6,8%. Ya, jadi ini akan invalid jikalau memang dia bahkan mampu break dari area highest terakhir dia di kisaran 7,4%-an nih, teman-teman. Ya, kita bisa lihat kenapa di kisaran area situ sebentar. Ini pada 25 Oktober dan 28 Oktober ini kena reject lumayan kuat dari level area situ. Jadi kalau misalkan dari area sini dia malah lanjut naik nih break, ya ini udah pastinya udah invalid gitu ya untuk si hidden bearish divergence. Tapi kalau misalkan dari area sini pun dia cuma sideway, ya ini adanya big possibility untuk dia lanjut turun. Dan biasanya untuk Bitcoin ataupun market khususnya cryptocurrency akan bergerak berkebalikan. Nah, jadi palingan itu yang bisa saya mention dan infokan untuk si USD dominance. Next, ini untuk Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi secara daily pun ini masih sesuai skenario yang kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Setelah dia kena rejection karena menjelang kenaikan suku bunga, ya kita bisa lebih mengekspektasikan dia at least ngetes dulu EMA 34 dan 55 garis warna kuning dan biru ini, baru mungkin dia akan melanjutkan kenaikan at least ngejar ke 21.400, 21.500 plus juga di situ adanya trendline resistance yang saya gambarkan dengan garis warna putih ini gitu teman-teman. Dan di area situ pun menjadi area resistance pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. And then kalau misalkan nanti datanya nggak mendukung, kemudian dia mungkin kena banting lagi gitu ya, ya masih possible turun nggak sampai mana gitu kan pertanyaannya. Kalau misalkan ini valid, dia turun sampai mana gitu ya, area yang bisa diperhatikan. Oke, kalau dia terbreakdown dari sini, next target itu ngejar kisaran 19.500-an dolar. Di situ sebelumnya menjadi area support and resistance, dibantu juga dengan trendline support ini garis warna putih. Jadi di situ adanya confluence of support untuk pergerakan si Bitcoin ya. Jadi hopefully di antara dua area sini pun ya Bitcoin mengalami pemantulan atau kenaikan. Itu ya guys ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing low terakhirnya dia nih, pullback terakhirnya ke swing high terakhirnya dia, and then ya kita bisa lihat di sini ya. Di antara retracement 0,5 ya sampai 0,3 ini adanya confluence of support. Ada EMA 34, 55 golden ratio dan itu kisaran 19.870 sampai 20.150 dolar. Ya, jadi itu menjadi golden ratio untuk si Bitcoin. Kalau misalkan sedikit lebih bawah pun ya ini di retracement 0,6-nya itu sekitaran 19.580 dolar, itu dekat juga ya dengan area adanya confluence of support. Jadi ya kita bisa mengekspektasikan semoga market bisa rebound di antara beberapa area ini untuk ngejar next target resistance untuk si Bitcoin secara daily time frame. Dan so far masih oke sih ya. Kalau misalkan kita lihat juga dari RSI-nya pun masih berada di atas level 50. Jadi kalau misalkan dia lanjut naik pun ya sedikit lebih punya power lah gitu ya, dibandingkan kalau misalkan dia terbreakdown dari di bawah level 50 RSI-nya. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Jadi ketika dia sudah terbreakdown ya dari triangle pattern-nya, dia nyentuh ya di area supportnya. Kita bisa terakhir kali ini mendapati reaksi yang lumayan signifikan dari level kisaran 20.000 dolar, and then area tersebut juga sama mendapatkan reaksi. Cuman yang sekarang kita perlu perhatikan adalah terdekatnya itu ada EMA 34 dan 55 ya, plus juga di situ kisaran 20.400 yang sebelumnya menjadi area resistance and then support nih. Ini resistance gitu ya. Ini resist juga nih sempat jadi support dan itu menjadi area resistance terdekatnya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau lihat untuk si Bitcoin-nya, at least dia harus mampu dulu nih break EMA 34 dan 55 nih. Ya, masuk lagi ataupun close di atas 20.400 itu lebih positif lah untuk si Bitcoin. And then ya di sini akan coba saya hapus aja terlebih dahulu. Ya, coba kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing high ke swing low-nya, ya, maka kita mendapati beberapa golden ratio yang ya bisa dianggap juga menjadi resisten gitu ya. Ini kita bisa lihat ya di 20.400-an, 20.500-an dan 20.700 dolar. Ya, itu menjadi beberapa area target resisten yang harus mampu ditembus sama si Bitcoin. Jadi kalau misalkan let's say dari sini penguatannya pun nggak signifikan, dia cuma naik untuk retest aja kemudian lanjut turun aja lagi gitu ya. Ya masih possible untuk dia ngetes kembali kisaran 19.900, 20.000 dolar untuk si Bitcoin-nya.
Ya, kemudian kalau misalkan ini akan saya hapus, kita geser time frame lebih kecil sedikit, time frame 1 jamnya, and then ya ini sebenarnya dia turunnya itu secara bertahap sih teman-teman ya. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, kita bisa lihat ya, atau hubungkan aja dari garis trend line di sini adanya trend line resistance ya di sini. Saya hubungkan untuk bagian atas-atasnya yang berapa kali udah di testing sama si Bitcoin ya, walaupun ya ini saya hubungkan dari tail to tail aja ya, nggak dari body to body. Cuman kalau misalkan kalian mau body to body juga nggak apa-apa, bisa juga, akan saya adjust sedikit. Nah ya, ini adanya trend line resistance, yaitu pertama teman-teman yang harus mampu di break sama si Bitcoin. Kalau misalkan kita pengen lihat untuk dia lanjut naik, at least dia breakout ya, retest ya, itu bisa dimanfaatkan untuk Bitcoin mengejar ke beberapa target next resistance terdekat secara hourly time frame dan juga nanti secara daily yang sudah saya sampaikan untuk target resist kuat dan mungkin maksimalnya gitu ya. Baru nanti mungkin masuk fase koreksinya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia false break atau malah cuman sideways ngetes aja ya, bisa aja dia terdecline lagi, ngetes lagi kisaran area support bawah ini. Ya, jadi palingan itu aja dulu ya secara hourly untuk Bitcoin, USDT dan juga DXY. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.